Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, kami akan ajak Anda ke Glodok Plaza untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencarian terhadap korban. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Suara Azani di Glodok Plaza. Selamat pagi, Suara. Suara. Selamat pagi, Adisti. Ya, Suara, bisa Anda informasikan katanya ada satu korban yang ditemukan, benarkah demikian? Seperti apa perkembangannya dan di lantai berapa, Suara? Ya, tadi pukul 7 pagi ini ditemukan tepatnya dua korban ditemukan oleh petugas damkar, dan kemudian saat pukul 7 pagi itu kemudian menunggu tim Lab 4 untuk datang, tim Lab 4 Polri untuk datang, dan kemudian setelah datang langsung menuju ke lantai 8 untuk mengambil sampel DNA karena tidak bisa langsung dibawa ke rumah sakit karena takutnya itu merusak jasad begitu. Kemudian ketika pukul 8.20 itu sudah langsung dikirim ke rumah sakit Polri, dan kemudian ketika dikatakan kembali oleh petugas damkar, ini ternyata ada satu korban atau satu jenazah yang belum bisa diidentifikasi dan belum juga bisa dipindahkan begitu ke rumah sakit Polri karena tertutup puing-puing dan sudah menyatu dengan puing-puing yang karena keadaannya bangunan di Glodok Plaza sampai saat ini sudah hancur di bagian lantai 7, 8, 9. Artinya di sini puing-puing sudah menyatu menjadi satu lantai, jadi 7, 8, 9 itu sudah menyatu, tinggal hanya tertutup oleh beberapa bangunan yang sekat-sekat begitu, karena di sini sudah terdampak semua di lantai 7, 8, 9, artinya di sini masih terus proses mencari korban hilang. Untuk lebih lanjutnya kami akan langsung bertanya kepada petugas damkar. Di sini sudah ada Bapak Sugeng Wiono. Selamat pagi Bapak Sugeng Wiono, ini termasuk Sekdisgul Karmat. Sebelumnya kami ingin mengapresiasi kinerja dari pemadam kebakaran yang sampai saat ini sudah terus melakukan pencarian korban hilang dan terus melakukan penyisiran Bapak. Tapi apakah ada perkembangan lagi Pak dari sejak pagi tadi hingga saat ini? Ya, terima kasih Kompas TV ya. Bahwa ini memasuki hari kedua proses pemadaman kebakaran di Glodok Plaza. Jadi hari kedua ini kita fokus kepada pencarian korban. Ternyata yang dilaporkan oleh warga masyarakat ataupun keluarganya itu masih ada 19 yang hilang. 9 yang hilang, jadi yang 5 sudah ditemukan, sudah dievakuasi, kemudian juga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Jadi kemarin itu 3, kemudian yang tadi pagi itu ditemukan 2 korban lagi. Jadi 9 orang yang masih dinyatakan hilang ini masih kita lakukan penyisiran terus. Jadi kami juga tugaskan minta bantuan kepada 5 wilayah kota termasuk anggota rescue-nya yang kita kirimkan untuk menyisir 3 lantai 7, 8, dan 9. Kalau untuk kebakaran sendiri sampai saat ini sudah aman, alhamdulillah. Jadi ini tinggal fokus kepada pencarian korban, seperti itu. Oke Pak, tadi yang ditemukan itu 2 jenazah ditemukan di lantai berapa Pak? Semuanya 5-5-nya itu ditemukan di lantai 8. Kenapa perkiraan dari petugas damkar ini kenapa ditemukan di lantai 8? Ya, kami sendiri kurang tahu, tetapi kita masih lakukan pencarian terus ya untuk di lantai 7 dan 8 termasuk 9-nya. Kemarin ditemukan 3 korban ya. Sekarang tadi pagi ditemukan 2 korban lagi di lantai 8. Dua-duanya di lantai 8, 5-5 di lantai 8. Ya Pak, untuk kendalanya apa sih Pak untuk dari kelima-limanya itu untuk akhirnya di proses evakuasi sampai di lantai dasar, kendala apa yang dirasakan, kesulitannya apa Pak? Ya, kesulitannya begini, ya akses masuknya memang agak sulit karena memang gedung ini juga sudah kontur bangunannya juga sudah mulai nggak stabil ya, sudah pada roboh di atapnya itu. Kemudian juga kemarin dilakukan pencarian korban itu masih ada asap tebal. Jadi fokus hari ini kita mungkin lakukan penyisiran kembali sampai dengan clear ya bahwa tidak ada korban lagi, seperti itu. Artinya ini kan sudah masuknya hari ketiga ya Pak. Apakah fokusnya masih di lantai 7, 8, 9 penyisirannya atau di lantai lainnya juga dilakukan penyisiran Pak? Termasuk nanti kita lakukan penyisiran juga di lantai lainnya. Ya 6, 5 mungkin dimungkinkan seperti itu. Tetapi kita fokus ke lantai 7, 8, dan 9. Kemungkinan ya ada di situ, kemungkinan gitu. Tapi kita masih
tidak mau berandai-andai, kita tetap lakukan pencarian korban. Jadi semaksimal mungkin dengan anggota yang bantuan dari 5 wilayah kota. Seperti itu, Bu. Oke, tepatnya satu jenazah kan masih ada di lantai 8 begitu ya Pak. Itu apakah sudah dievakuasi dan mengapa sampai saat ini belum bisa langsung diproses ke RS Polri Pak? Belum. Sementara yang sudah dievakuasi dan sudah dirujuk ke rumah sakit Polri itu 5. Jadi kalau tadi disampaikan satu korban lagi itu kita belum tahu seperti apa. Nanti kita lihat saja. Kalau nanti ada evakuasi dari lantai 8, ya kita tunggu saja ya. Anggota kami masih bekerja. Masih melakukan penyisiran di setiap lantai 7, 8, 9. Karena memang kesulitannya di lantai 9 ini kan ruangannya tersekat-sekat gitu. Jadi atapnya sudah roboh sehingga anggota kami juga harus berhati-hati dengan keselamatan para anggota itu sendiri gitu. Berarti tetap walaupun menyisir tetap memfokuskan kepada keselamatan anggota ya Pak. Untuk anggota yang hari ini dikerahkan itu ada berapa dan berapa unit juga Pak yang akhirnya nanti terbagi di beberapa titik? Ya, kalau untuk pengarahan unit mungkin sudah kami kurangi ya. Kalau kemarin tuh ada 45 unit, mungkin sekarang ada berapa unit Pak? Sekitar 20-an unit, karena memang kita tinggal fokus pada pencarian korban. Karena memang titik apinya dan asapnya sudah mulai bersih ya, clear. Sehingga unit kita kurangi, termasuk anggotanya juga kita kurangi. Kira-kira sejumlah 200 orangan. Dengan melibatkan anggota rescue dari 5 wilayah kota, seperti itu. Oke, artinya ini kan sudah sedang terfokus pada pencarian korban hilang. Artinya apakah wilayah Glodok Plaza ini sudah clear, sudah hijau, sudah aman, atau nantinya masih ada titik-titik yang berbahaya untuk ditelusuri oleh anggota? Gitu? Ya, anggota kami sedang memastikan ya. Jadi sebagian juga menyisir dalam rangka untuk mencari korban, sebagian lagi masih penyisiran dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap lantai itu tidak asap, tidak ada titik api lagi, tidak ada perambatan lagi, sehingga nanti kita tunggu saja ya. Nanti kita nyatakan bahwa itu clear, selesai. Ya sampai saat ini masih belum, masih kita lakukan penyisiran lagi. Untuk olah TKP sendiri itu gimana Pak? Apakah nanti menunggu pencarian korban hilang selesai? Apa nanti akan ada olah TKP yang dijadwalkan? Ya, nanti pencarian korban itu anggota kita kerahkan, ya kan. Setelah nanti dalam kurun waktu tertentu nanti sudah dinyatakan clear ya, kita sampaikan itu clear bahwa tidak ada korban yang ditemukan seperti itu. Kemudian jika berkaca, kemudian melihat ada beberapa saksi yang memiliki toko gitu Pak. Nah itu apakah pemilik toko belum bisa mengecek tokonya yang mungkin tidak terdampak tapi belum bisa masuk begitu ya Pak? Sampai kapan akhirnya nanti diperbolehkan gitu? Ya, kalau untuk paskanya nanti mungkin bukan kewenangan kami, nanti masih ada tim dari Nafis, dari Polri untuk menyelidiki penyebab kebakaran seperti apa. Nanti kita tunggu saja dari penyelidikan itu apakah penyebabnya, kemudian juga nanti para pemilik toko itu kapan bisa masuk kembali. Saya kira sampai saat ini masih belum bisa, karena masih di Pulau Selain kan dalam rangka untuk penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Kemudian dikatakan tadi ada akses-akses yang masih belum terbuka, yang belum diberikan izin begitu oleh pengelola gedung, itu apakah betul Pak? Tidak ada, saya kira semuanya akses terbuka. Kalau kami itu kan memang nggak terbuka pun juga harus kita buka gitu kan, dalam rangka untuk efektivitas pemadaman itu sendiri gitu kan, seperti itu. Ada semuanya terbuka semua. Baik Pak, setelah hari ketiga ini kan Bapak sudah mengetahui kendala-kendala yang kesulitan-kesulitan untuk mengerahkan anggota. Kemudian apa Pak yang menjadi evaluasi untuk menyisir mencari korban yang hilang begitu? Ya, kedepannya saya kira kita lebih berhati-hati dan disiplin ya terkait dengan aktivitas yang dilakukan masing-masing personal di area gedung ini maupun dimanapun gitu ya, supaya nanti kejadian kebakaran ini tidak terulang kembali seperti ini dan memakan korban seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali. Semoga selalu aman ya begitu ya Pak. Iya. Begitu saudara, itu dari pernyataan dari petugas pemadam kebakaran yang sudah hari ketiga melakukan pemadaman api, kemudian melakukan penyisiran, kemudian mencari orang hilang yang totalnya sampai saat ini sebanyak 14 orang hilang. Yang sudah ditemukan ini ada 6 orang dan 5 orang ini sudah dilarikan ke rumah sakit Polri. Ini artinya jenazah yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza ini. Kemudian 1 jasad masih berada di dalam
Glodok Plaza, itu tepatnya berada di lantai 8, belum bisa dievakuasi dikarenakan kesulitan karena menyatunya jasad bersama puing-puing yang sudah rubuh, bangunan-bangunan yang sudah rubuh, dan tadi dikatakan juga oleh petugas pemadam kebakaran yang artinya di sini mereka kendalanya adalah akses menuju lantai 7, 8, dan 9, khususnya di lantai 8, yang artinya di sini bangunan-bangunan sudah rubuh, dan kemudian jika mengatakan dari struktur bangunan, kondisi kerangka baja ini juga sudah runtuh begitu ya, dan kondisi parkiran khususnya di Glodok Plaza ini tidak terdampak terlalu besar, masih terkena puing-puing pecahan kaca saja, dan mobil-mobil motor pemilik yang masih diparkirkan di Glodok Plaza ini masih terpantau aman begitu tadi mengatakan. Dan untuk akses masuk yang dikatakan sebelumnya sempat kesulitan untuk membuka akses, akhirnya pemadam kebakaran juga memberikan bantuan untuk membuka akses, akhirnya semua anggota yang bisa dikerahkan untuk masuk. Dan jika kita berkaca kembali melihat dari kejadian di Rabu malam itu, beberapa saksi memang sudah tidak mengatakan tidak berada di posisi toko-toko mereka begitu, karena kebanyakan toko di Glodok Plaza ini tutup pukul 6 sore, dan artinya ketika kebakaran berlangsung sekitar pukul 9 lewat, ini banyak yang tidak mengetahui adanya kebakaran di pemilik toko lantai 1 hingga 6. Kemudian di pemilik toko di lantai 7, 8, 9 ini belum ada kesaksian begitu, karena diketahui lantai 7, 8, 9 merupakan taman hiburan yang dikelola oleh pihak swasta, dan di sini belum ada dari kesaksian atau pernyataan dari pengelola juga. Adisti. Suara, kami ingin kembali mengonfirmasi soal data korban kebakaran Glodok Plaza. Betul ada 5 kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, 3 diantaranya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri kemarin, dan pagi tadi ada 2 kantong jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri pagi tadi. Nah, untuk informasi satu jenazah yang sudah ditemukan di Glodok Plaza ini, apakah sudah dievakuasi untuk bisa dibawa ke Rumah Sakit Polri, ataukah kemudian masih berada di lantai 7, 8, atau 9? Suara. Ya, satu jenazah yang masih berada tepatnya di lantai 8 Glodok Plaza ini masih belum bisa dievakuasi. Yang sebelumnya 2 jenazah tadi pagi pukul 7 hingga 8 itu sudah proses evakuasi, tetapi 1 jenazah ini belum bisa dievakuasi. Tadi sempat berbincang bersama dengan tim Lab 4 Polri, tetapi tidak sempat untuk melakukan wawancara. Artinya di sini masih dalam proses untuk pengambilan sampel DNA 2 jenazah tadi pagi yang sudah diantarkan ke RS Polri. Untuk 1 jenazah yang masih di lantai 8 Glodok Plaza ini masih belum dievakuasi, artinya di sini masih perlu proses waktu, dan nantinya tim Lab 4 Polri juga akan mengambil sampel DNA ketika sudah dinyatakan untuk bisa dievakuasi, karena di sini juga petugas pemadam kebakaran masih belum bisa mengevakuasi dikarenakan akses yang sulit, dan kemudian reruntuhan puing-puing yang menutupi yang jasad tersebut sudah menyatu dengan puing-puing akibat dari kebakaran Glodok Plaza. Ketika nanti tim Lab 4 mengambil sampel DNA, ini juga artinya dari jasad tersebut sudah tidak bisa diambil sidik jari untuk nantinya diidentifikasi. Dan dari kelima jenazah yang sudah diantarkan ke RS Polri ini, sampai saat ini juga belum teridentifikasi apakah betul ini 5 orang ini termasuk dari 14 orang yang terkonfirmasi hilang oleh keluarga korban. Adisti. Oke, baik, itu artinya 1 jenazah masih berada di lantai 8, masih proses untuk dievakuasi.
yang selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada sejumlah kendala karena tim rescue atau penyelamat masih terus melakukan penyisiran di lantai 7 dan juga 8 serta 9 karena kendalanya adalah ketiga lantai ini sudah roboh begitu ya, jadi perlu kehati-hatian dan juga kewaspadaan bagi tim rescue yang akan mengevakuasi jenazah korban yang disebutkan oleh Suara tadi. Ada satu jenazah korban yang sudah ditemukan tapi belum berhasil bisa dievakuasi untuk bisa dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur.